Baiklah, selain itu kan saya berikan nanti materi-materi yang saya sampaikan ini, tentunya akan saya kirim juga, akan saya kirim lewat grup ya, grup, saya share. Jadi kalau misalnya tidak sempat apa namanya mencatat ya mungkin dengerin saja. Yang pertama, yang kedua, materi ini saya rekam, mohon izin ya, nanti materi ini juga saya share di channel YouTube saya, agar sewaktu-waktu ingin mengulang itu bisa diputar ulang kapan saja, di mana saja, asal ada jaringan internet gitu ya, bisa dilakukan. Saya lebih suka begitu. Channel YouTube saya Sigit Nugroho Statistik. Sigit Nugroho, nama saya Sigit Nugroho Statistik ya. Nah, Sigit Nugroho mungkin ada beberapa, tapi yang Sigit Nugroho Statistik dengan saya. Jadi nanti saya share di sana. Oke. Oke. Kemudian ada beberapa materi ini ya. Nanti bisa, saya share dulu materinya di sini. Oke, kelihatan mudah-mudahan. Jadi ekonometrika terapan ini wajibnya kita menggunakan buku dasarnya ini ya, dasarnya bukunya Gujarati itu Basic Econometrics, Demuter Gujarati dan Potter. Kemudian ada tambahan lain yang misalnya ini ekonometrika terapannya Dimitrios Astoriou sama Stephen G. Hall, ya, itu yang mungkin bisa sangat membantu dalam hal belajar. Saya nggak tahu terjemahan bahasa Indonesia sudah ada apa belum. Mungkin di Basic Econometrics sudah ada ya. Oke. Nah, tentunya begini. Tentunya di dalam belajar sesuatu itu kita perlu tahu belajar ekonometrika mungkin dari di antara yang mengambil mata kuliah ini yang dulu S1-nya ekonomi tentunya sudah pernah dapat ya, tapi yang latar belakangnya bukan dari ekonomi atau bukan dari akuntansi mungkin itu belum dapat. Sebetulnya ekonometrika itu penerapan statistik ya, penerapan statistik dalam ilmu ekonomi. Tapi oke, lebih jelasnya kita akan bahas apakah itu ekonometrika ya. Jadi bisa dikatakan sebagai ini pengukuran ya, pengukuran secara ekonomi. Ekonometrika itu yaitu merupakan aplikasi statistik ya, statistik teori, statistika matematis ke dalam data ekonomi yang memberikan dukungan empiris, ya, dukungan dengan adanya data-data. Untuk apa? Untuk membentuk model dengan matematik, ya, dengan matematik, tentunya matematika ekonomi yang ada kaitannya dengan variabel-variabel ekonomi, ya, dan di sana digunakan untuk mendapatkan hasil numeriknya, ya. Nah, ekonometrika juga ada yang mendefinisikan sebagai analisis kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif berarti berdasarkan angka-angka, ya. Jadi dari suatu fenomena ekonomi yang real, ya. Dan tentunya ada landasannya. Landasannya itu teori yang berkelanjutan, ya. Kelanjutan itu artinya selalu ada update, selalu ada pembaruan-baruan. Dan pengamatan sehubungan dengan metode inferensi yang sesuai. Inferensi itu mencakup dua hal. Yang pertama, yang berkaitan dengan penaksiran, ya, atau pendugaan. Jadi, kalau yang belajar di daerah sekitar UGM itu menggunakan kata penaksiran. Tapi kalau di sekitar Bogor itu ya pendugaan. Makanya bisa kita gunakan istilah yang agak fair, yaitu estimasi ya, estimasi. Dan juga pengujian dari sebuah parameter ya. Oke. Kemudian
ekonometrika juga bisa dipandang sebagai sebuah ilmu sosial, di mana piranti teori, nah, tiga bidang ilmu ini, ekonomi, matematik, dan statistik, itu dipakai. Ya. Jadi, ekonometrika ini gabungan tiga ilmu. Ilmu ekonominya sendiri, kemudian matematik dan statistik. Ya. Gabungan tiga ilmu. Nah, oke. Jadi, kalau bicara statistik ya dekat-dekat, karena yang belajar statistik pasti belajar matematik gitu ya. Oke, nah tentunya ekonometrika juga ada kaitannya dengan penentuan hukum ekonomi secara empiris berdasarkan data ya. Oke. Jadi mengapa menjadi disiplin ilmu tersendiri? Kita tahu bahwa mayoritas teori ekonomi itu menghasilkan pernyataan atau statement-statement atau hipotesis. Hipo itu lemah, tesis pernyataan. Pernyataan yang sifatnya lemah, yang kebanyakan sifatnya kualitatif. Coba misalnya kita tahu bahwa walaupun tidak semua benar ya, karena ada hal-hal yang sudah tergantung ininya komoditasnya. Misalnya jika harga naik maka permintaan turun. Itu kalimat pernyataan umum jika maka. Kan hanya mengatakan naik sama turun. Jadi sifatnya kualitatif. Ya. Kualitatif. Awalnya teorinya begitu. Kebanyakan barang sifatnya begitu. Jadi jika harga naik maka permintaan turun. Tapi untuk hal-hal tertentu walaupun naik, permintaan tetap naik misalnya. Misalnya tiket pesawat di hari-hari tertentu menjelang lebaran atau menjelang hari libur tetap aja dinaikkan, tetap banyak yang beli ya. Oke. Nah, tapi secara umum bunyinya seperti itu. Oke. Nah. Oke, ini agak macet ini. Nah. Oke. Jadi perhatian utama dari matematika ekonomi itu mengekspresikan teori ekonomi dalam bentuk matematis. Ya. Teori ekonomi yang tadi itu misalnya jika harga naik maka permintaan turun. Ya. Itu diekspresikan ya, secara matematis. Ya. Jadi secara matematis itu maksudnya menggunakan notasi-notasi matematik. Ya. Nah, kemudian diverifikasi ya, tentunya dengan menggunakan data-data ya. Untuk meyakinkan bahwa teori itu benar apa enggak. Ya. Sebelum menjadi teori, itu mestinya kita mengumpulkannya sebagai sebuah konsep. Ya. Konsep. Jadi konsep itu sebelum jadi teori. Nah, oke. Statistik yang menangani bidang-bidang hal-hal ekonomi, ya, itu kalau kita bicara statistik itu, ya, itu yang pertama bagaimana kita mendapatkan data, menghimpun data, ya. Kemudian bagaimana kita memproses data. Proses itu termasuk analisis dan sebagainya. Kemudian outputnya bagaimana disajikannya, ya. Ya. Apakah hanya sederhana dalam bentuk diagram tabel saja, apakah dianalisis sesuai dengan tujuan dan sebagainya ya. Nah, data-data ekonomi seperti apa? Ini banyak sekali data ekonomi itu. Ini misalnya INP, harga, pengangguran, dan sebagainya. Ini banyak ekonomi ya. Saya nggak bisa sebut satu persatu GLL di sini ya. Oke. Jadi meskipun teori statistik, istilahnya ada yang menggunakan teori statistika atau ada yang menggunakan statistika matematis, serta statistika secara matematik ya. Itu menyediakan berbagai alat untuk mengestimasi tadi, maka ahli ekonometri ini tetap saja memerlukan metode khusus untuk melihat kekhasan data. Ya. Kekhasan data secara alami. Ya. Karena apa? Tidak seperti, ini kan datanya harus real, jadi datanya tidak dibangkitkan dari hasil percobaan yang terkendali. Maksudnya dari percobaan terkendali itu, kalau misalnya kawan-kawan yang bekerja di laboratorium misalnya, itu lebih terkendali datanya.
Misalnya oke, suhunya dibuat sekian, ya, ditutup supaya tidak terjadi kontaminasi dan sebagainya. Tetapi kalau data ekonomi susah, pengamatannya di lapangan, ya. Walaupun kita sudah membuat sedemikian rupa sehingga eh, variabel-variabel yang tidak kita pakai itu supaya tidak mempengaruhi, tapi tetap susah, ya. Nah, nah, jadi misalnya yang lain itu sudah ada, selain data yang tadi ada data konsumsi, pendapatan, investasi, tabungan dan sebagainya, ya. Nah, data tersebut tidak mungkin kalau tidak mengandung kesalahan pengukuran, ya. Pasti ada, ya. Asal sambil minum, ya. Terus, oke. Jadi dalam metodologinya, ini metodologi ini secara umum, bukan hanya ekonometrika saja metodologi. Jadi metodos logos, logos itu ilmu. Jadi logos, logi itu dari kata logos, itu ilmu. Ini yang berkaitan dengan tata cara penelitian, bagaimana meneliti sebuah fenomena gitu, ya. Yang pertama, kita nyatakan teori itu. Kita nyatakan teorinya atau hipotesisnya. Tadi misalnya teori itu, misalnya jika harga naik maka permintaan turun, itu teori, ya. Kalau misalnya teori itu bisa disajikan dalam bentuk sebuah hipotesis. Sekali lagi, ya, hipo itu lemah, tesis pernyataan, pernyataan yang lemah. Makanya untuk itu perlu diuji apakah pernyataan tersebut didukung oleh data atau tidak. Nah, setelah dinyatakan dalam bentuk teori itu, bisa nggak kita modelkan secara matematik? Secara matematik. Bisa nggak dimodelkan secara statistik atau secara ekonometrik? Agak sedikit berbeda nanti, ya, model matematik sama model statistik itu ada agak sedikit berbeda. Nanti kita lihat. Setelah itu datanya dikumpulkan, ya. Ini namanya juga metodologi. Ya. Kemudian ini masing-masing itu ada ilmunya sendiri, ya. Kalau dipelajari panjang, jadi kita ambil summary-nya saja. Nah, setelah itu parameter-parameter dalam model ekonometrik tadi itu kita estimasi. Ini inferensinya di sini, ya, inferensi. Ya, sudah mulai inferensi. Kemudian diuji. Nah, kedua tahapan ini yang disebut inferensi. Jadi inferensi itu termasuk estimasi dan pengujian hipotesis. Nah, ini temannya yang namanya Ferdian Sandra ini keluar masuk terpental-pental. Nah, ya, bayangin kalau misalnya kita berada pada daerah yang, mohon maaf ini, jaringan internetnya kurang bersahabat, ya. Nah, itu jadi gangguan juga seperti ini, ya. Nah, ini mudah-mudahan ke depan tidak terjadi, ya. Kita harapannya begitu, ya. Makanya ini saya backup dengan sebuah rekaman yang suatu saat diperlukan itu bisa diputar ulang, ya. Nah, kadang-kadang kalau saya berhalangan mengajar pada waktunya mengajar, biasanya saya rekam dulu baru nanti pada jam tayangnya bisa diakses. Jadi sebelum jam tayang belum bisa diakses, ya. Atau menggunakan rekaman-rekaman yang sudah saya sampaikan, ya, sesuai dengan materi atau porsi materi yang seharusnya saya sampaikan pada hari itu, ya. Nanti ada banyak. Saya sudah ada mungkin sekitar 160 video lebih di channel saya. Oke. Nah, kemudian bisa digunakan untuk peramalan, ya. Peramalan atau prediksi. Jadi hasil dari pembuatan model tadi, ini model beneran, ya. Jadi model itu adalah suatu cara yang digunakan untuk mendekati keadaan yang sesungguhnya, ya, untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Hanya kalau di sini model matematis, model ekonometrik itu pernyataan-pernyataan yang panjang itu ditulis dalam bentuk fungsi-fungsi matematik, ya. Nah, bisa jadi selain untuk peramalan atau prediksi, bagi pengambil kebijakan ini model tersebut itu untuk
apa namanya keperluan pengendalian, ya. Nah, kita lihat berikutnya. Andaikan ini datanya data yang dibuat sedemikian rupa sehingga angkanya itu bagus-bagus, ya. Angkanya bagus-bagus, nggak pakai pecahan biar gampang, Jadi begini, ini sebuah data yang menggambarkan antara pendapatan mingguan, ya, dan ini konsumsi mingguan, ya, pengeluaran untuk konsumsi. Jadi misalnya begini, ini yang mingguannya itu 80 US dollar nih, ini satu aja. Ini karena saya ambil dari bukunya kawan si Mr. Gujarati itu ya, kita pakai data. Jadi kalau misalnya nanti menyampaikan tabel-tabel dalam skripsi itu, dalam tesis ya, skripsi itu S1, tesis S2 ya. Nah, tesis itu jangan lupa kasih satuan pengukurannya itu apa ya. Jadi di sini pendapatan mingguan, ini variabelnya ya. Vary itu bervariasi, able dapat bervariasi artinya. Jadi bisa 80, 100, 120. Nah, ini memang dibuat sedemikian rupa sehingga ini selisihnya 20 semua. Ya. Jadi variasi pendapatan mingguan dalam US dollar itu mulai 80 sampai 180. Ini tahun bala itu ya. Tahun bala. Oke. Nah, yang pendapatannya 80, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalnya gitu, ada 5 ini. Ada 5 responden, 5 pengamatan. Yang di sini pengeluaran untuk konsumsi mingguannya berbeda-beda. Ya. 55, 60. Jadi nggak mungkin orang yang berpendapatan sama itu pengeluaran konsumsinya juga sama. Kan nggak mungkin. Ya. Nah, itu ya. Jadi yang di sini, data-data ini adalah data-data pengeluaran konsumsi. Ya, yang berbeda-beda tentunya pada tergantung yang pertama tergantung pendapatan mingguan ya. Ini yang di sini hanya tergantung pendapatan mingguan aja. Yang terlihat di sini datanya ya. Oke, di sini totalnya. Oke, biar paham kalau nanti membaca tabel ini. Nah, tabel berikutnya ini begini. Nah, jadi seandainya nanti sampel itu diambil dari sampel atau contoh itu diambil dari masing-masing kelompok ini, masing-masing kelompok pendapatan mingguan ini. Nah, sampelnya ini diambil secara acak pada masing-masing itu. Ya. Mohon maaf nih, Kredit Sandra ya, keluar masuk terus. Oke, jadi di sini kenapa seperlima? Karena ada 5. Karena ada 5 apa namanya responden di sini, 5 sampel ya. Karena acak masing-masing memiliki peluang yang sama untuk terambil. Jadi 1/5 semua. Kalau di sini karena di sini ada 6 orang ya 1/6 semua. Kalau di sini ada 7 orang ya 1/7 semua gitu ya. Nah, oke. Jadi kalau kita kalikan memang karena dibuat yang bagus istilahnya nice data ya. 325 ini kalau kita bagi 5 ya 65. Jadi ini rata-ratanya. Oke. Perhatikan di sini notasinya total ya. Di sini notasinya total. Sedangkan di sini ini ada tulisannya E. E itu ekspektasi atau harapan. Harapan ya. Harapan Y-nya apa? Y-nya konsumsi. Pada X tertentu. Pada X80 ya, pada X80 rata-ratanya, harapan itu rata-rata. Rata-ratanya 65. Pada X 180 rata-ratanya 125 ya. Pada X 240 rata-ratanya 161. Nah, kalau kita lihat ini ya. Nah, karena datanya bagus dibuat sedemikian rupa sehingga gampang untuk digunakan untuk menjelaskan sesuatu, ini bedanya 12 semua. 12. Naiknya 12. Ya. Kayak gitu. Pada kenyataannya datanya emang tidak sebagus ini tidak semulus ini datanya gitu. Ini memang data dibuat sedemikian rupa sehingga hasilnya tidak pecah. Oke? Nah kalau kalau data ini kita plotkan menggunakan istilahnya diagram pencar atau scatter plot ini seperti ini. Jadi ini 80 nih, ini ada 5 pengamatan, yang 100 ada sekian pengamatan ya. Ini hubungannya seperti ini pendapatan mingguan ya, ini konsumsi mingguannya. Nah, kita bisa melihat adanya kecenderungan, adanya tren.
Ada tren bahwa oke, kalau pendapatan mingguan itu bertambah nih, tambah ya, maka konsumsi mingguannya juga bertambah, ya, tambah naik nih, ya, kan gitu. Dari data ini digunakan bahwa ada hubungan bahwa konsumsi mingguan ini merupakan fungsi dari pendapatan mingguan. Nah, hubungannya apa? Oke, kalau kita ambil titik tengahnya di sini, hubungannya lurus nih, linier, linier naik, linier kan bisa turun begini ya, di linier naik. Nah, eh, kita baru membahas, belum pakai pengujian, nanti terlalu jauh. Jadi ini gambarannya begitu, ya. Nah, ini jangan salahkan saya, ini yang salah komputernya nih, kita belok-belok. Mestinya lurus ini ya, mestinya lurus. Oke. Jadi kalau kita ambil titik tengahnya semua, yang merah-merahnya titik tengah atau rata-rata tadi itu. Jadi setiap penambahan 20 ini 12 nih, 20 ini 12, tadi kan naiknya 12. Nah, gitu ya. Nah, jadi gitu. Nah, sekarang bagaimana menghubungkan data ini ke dalam konsep-konsep matematis, ya, konsep matematis. Jadi ini tadi kan sudah ada notasi ini nih ya, pada X tertentu, X80, X100, ini kan X-nya apa? Pendapatan ya. Ini konsumsinya. Jadi harapan atau rata-rata konsumsi pada pendapatan tertentu itu merupakan fungsi dari pendapatan itu. Nah, gitu ya. Ini bunyinya secara umum begitu. Ya, ini bunyinya. Ini yang disebut dengan fungsi regresi populasi. Fungsi regresi populasi itu begitu. Jadi yang digambarkan di situ adalah rata-rata, rata-ratanya. Hubungan antara rata-rata pada tiap kategori X ini. Nah, apabila ini kita definisikan, hubungannya lurus nih, lurus itu linier ya, linier. Maka secara matematik, ini secara matematik nih. Ini bentuk linear itu seperti ini. Jadi ini jadi f-nya ini, f kecil x-nya ini adalah beta 1 plus beta 2 xi. Oh, enggak beta 0, beta 1, silakan. Itu cuma notasi saja, ya. Ini beta 3, beta 4 juga enggak masalah. Ini alfa, ini beta juga enggak masalah. Ya. Itu cuma notasi, ya. Jadi yang di sini ini sebagai apa namanya istilahnya slope dari XI ini. Ini konstanta atau sering disebut dengan intercept. Ya. Nah, jadi terminologi linear ini, linear atau lurus itu punya dua makna. Linear dalam variabel, jika pangkat dari variabelnya itu satu, ini pangkatnya satu nih, pangkat variabelnya ini satu, ini linear dalam variabel ya. Atau linear dalam parameter, jadi pangkat parameternya ini satu. Pangkat dari, ini parameternya ya, sorry, beta ini parameter, x ini variabel. Ya, ini parameter, ini variabel. Oke. Jadi kalau linear dalam parameter, pangkat dari beta itu satu. Ya. Nah, yang dimaksud dengan model linear di sini adalah linear dalam parameter. Linear dalam parameternya ya, bukan dalam variabelnya. Oke. Oke. Sekarang ini masih ada kaitannya dengan yang tadi nih. Ada kaitannya yang tadi. Sekarang kalau misalnya tiap-tiap data pengamatan itu dikurangi rata-ratanya, kita lihat ya. Ya. Ini 55 nih, ya. Dikurangi rata-ratanya 65 kan? Rata-ratanya 65. Berarti min 10. 60 dikurangi 65, min 5. Dan seterusnya ya. Nah, ini yang ditampilkan di sini adalah selisihnya. Selisih antara data itu dikurangi rata-rata pada tiap kelompok ini. Dikurangi rata-rata pada tiap kelompok. YI dikurangi rata-ratanya. Nah, itu yang disebut dengan disturban. Kalau dalam bahasa statistik itu errornya. Ini error atau disturban atau pengganggunya ini, ya, pengganggu itu ini. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat, kalau kita perhatikan jumlah dari masing-masing ini, ya. Jadi ini errornya ya, ini errornya ini, ya. Kalau kita jumlahkan pada tiap-tiap golongan ini, kelompok ini, nol semua ya.
Kalau ini nol, nol semua nol. Nah, secara keseluruhan rata-ratanya nol. Ya, gitu. Rata-rata dari apa? Rata-rata dari error, rata-rata dari pengganggu ini. Ya. Pengganggu pada tiap X dimanapun. Ya. Oke. Jadi pengganggu ini apa yang menyebabkan ya? Penyebabnya apa? Ya. Jadi di sini signifikansi sumbangan pengganggu secara stokastik. Ya. Nah, keragaman pengganggu itu mewakili semua variabel yang tanda petik dihilangkan dari model, tetapi secara kolektif mempengaruhi Y. Misalnya, apa ya benar bahwa konsumsi itu hanya dipengaruhi oleh pendapatan? Belum tentu, ya kan? Nah, tadi misalnya pendapatannya sama, pengeluarannya beda-beda tuh, ya pengaruh konsumsinya beda-beda. Nah, jadi untuk mengurangi apa namanya keragaman pengganggu itu bisa mungkin ada variabel-variabel lain yang seharusnya tidak dimasukkan itu mempengaruhi ini, ya karena nggak dimasukkan ya. Mengapa variabel-variabel tersebut tidak dimasukkan dalam model secara eksplisit? Ya. Nah, ini tentunya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Saya hanya ingin mempelajari ini saja, apa namanya pendapatan dan itu. Oke, nah, pendapatan hubungannya dengan pengeluaran misalnya, pengeluaran konsumsi, ya. Pengeluaran kan banyak nih. Ini pengeluaran yang dalam hal ini pengeluaran konsumsi ya. Mengapa tidak membuat model dengan variabel sebanyak-banyaknya? Alasannya apa? Kalau sebanyak-banyaknya bisa jadi tidak semua apa namanya bisa jadi tidak semua kita peroleh datanya. Kita memang bagusnya dari yang sebanyak-banyaknya itu kemudian berkurang-kurang sehingga hanya yang signifikan mempengaruhi saja ya itu yang dipakai dalam model yang bagus. Model yang bagusnya seperti apa? Nah, bagaimana mengevaluasi model itu bagus apa tidak? Nanti ini awalnya dulu. Oke. Nah, ini alasan tadi itu. Bisa jadi teorinya belum jelas. Teorinya belum jelas ya. Nah, jadi kalau belum jadi teori, istilah kita itu konsep. Di konsep itu perlu diuji kan gitu. Kalau konsep itu diuji berulang-ulang hasilnya seperti terus, jadilah sebuah teori. Tadi sudah saya singgung bahwa hati-hati datanya ada enggak. Jadi nanti kalau mau bikin tesis, nah, perlu diperhatikan. Kira-kira datanya gampang nggak diperoleh, gitu ya? Kalau sulit kan belum tentu semua data itu gampang tidak diperoleh. Siapa tahu data itu adalah rahasia perusahaan, ya kan? Nah, jadi gitu. Kemudian kita pertimbangkan apakah variabel yang kita pakai itu variabel inti yang memang mempengaruhi itu banget, apa variabel yang istilahnya peripheral, ya. Peripheral itu ya bisa mempengaruhi tidak, tapi tidak terlalu signifikan. Kemudian ini bisa jadi karena keteracakan hakiki dalam tingkah laku manusia, ya intrinsic randomness in human behavior, ya kelalaian manusia. Ya, bisa jadi nyatetnya ngantuk ya kan angkanya jadi harusnya 6 jadi 9 atau 9 jadi 6 dan sebagainya. Nah, kemudian ini buruknya variabel yang digunakan untuk mendekati atau mewakili proksi variabel ya. Nah, biasanya kalau kita nanya langsung ke responden kan selain nggak mungkin atau sulit kan dijawab, biasanya timbul tanda tanya. Coba tanya langsung, berapa pendapatan Bapak atau Ibu tiap bulannya? Susah itu kan. Nah, apalagi yang bukan pegawai tetap, bukan ASN, bukan pegawai BUMN, bukan pegawai unit tertentu gitu. Ini susah. Ini dikira kita yang meneliti ini orang pajak nih, gitu kan. Jadi harus pakai proksi. Jadi pendekatan-pendekatan supaya kita bisa mengestimasi walaupun tidak akan mendapatkan nilai tepatnya, kita bisa menggunakan variabel yang wakil. Nah, bisa juga karena prinsip penghematan ya, bisa jadi fungsi yang akan kita pakai itu salah. Nah, harusnya melengkung nih mal dibuat lurus gitu ya, misalnya gitu. Misalnya kan
Kan dikatakan misalnya jika harga naik maka permintaan turun kan. Kalau kalau misalnya di sini harga, di sini permintaan, sembunyinya permintaan, kan gambarnya begini turun. Turun itu bisa turun lurus begini, bisa turun melengkung, bisa turun melengkungnya begini kan gitu. Ya, jadi yang mana yang bagusnya? Itu berkaitan dengan fungsi yang tepat seperti apa. Ya. Jadi ada sedikit perbedaan ini yang probability regression function ya PRF itu. Kalau PRF itu yang diregresikan, ini regresikan ya, yang dihubungkan itu adalah rata-rata ini. Sedangkan pada kenyataannya yang kita hubungkan itu adalah taksirannya. Ini taksiran. Jadi taksiran ini kalau pakai topi ini head ini taksiran. Taksiran pada pengamatan KI itu ditentukan oleh ini konstanta ditambah berapa slope di sini kali variabel yang mempengaruhinya. Ini istilahnya begini, ini variabel yang mempengaruhi, ini variabel yang mempengaruhi. Ini independen bebas, ini dependent yang tidak bebas, ya, kan gitu. Jadi variabelnya hubungan antar variabel ini kausal, ya, sebab akibat. Oke. Nah, secara umum variabel yang pengaruhi ini sementara ya. Ini baru satu nih. Baru satu tadi hubungannya misalnya ini pendapatan, ini pengeluaran konsumsi ya. Bahwa pengeluaran konsumsi itu bisa saja dipengaruhi yang lain. Nah, dalam bahasan ini biasanya kita punya asumsi. Asumsi itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi, agar inferensinya itu valid itu artinya sah ya. OLS ini O ordinary biasa, L least S square. Jadi yang biasa digunakan untuk mengestimasi ini ya, metodenya namanya OLS, ordinary least square. Jadi kuadrat terkecil biasa. Apa yang di kuadrat terkecil nanti ada di belakangnya. Sekarang istilahnya dulu aja. Jadi modelnya harus bersifat linier, nilai X tetap. Apa yang kita amati sebagai variabel independen itu tetap, ya. Tetap artinya X ini tidak memiliki distribusi. Jadi misalnya sekarang diamati bahwa misalnya pendapatannya si X itu 120, besok ya sekitar 120 lagi, 120 lagi, begitu ya. Kemudian nilai ekspektasi, tadi ini sudah dilihatkan ya. Nilai ekspektasi dari pengganggu itu 0 ya. Homoskedastisitas, homo itu sama ya. Skedastik itu sebarannya sama. Nah, ini kita lihat homoskedastik ini contoh homoskedastik. Jadi distribusi ini kira-kira homoskedastik. Ini satu dua ada yang melenceng ya. Lihat cara melihatnya nih, ini bawah atasnya ini, kisarannya ini kira-kira hampir sama. Ya. Kira-kira hampir sama meskipun ini cuma satu aja, nggak apa-apa. Ini kira-kira hampir sama. Ini homoskedastik. Kalau hetero itu ini semakin ke sana semakin panjang atau nggak beraturan, gitu ya. Nah itu homoskedastik. Tidak ada autokorelasi. Auto itu sendiri, relasi hubungan. Jadi khususnya data-data yang kita amati menurut waktu. Jadi pengamatan data itu ada dua, ya. Yang satu yang namanya longitudinal. Longitudinal itu pengamatannya menurut waktu. Jadi misalnya kita mengamati berapa harga saham dari bank X ya, dari waktu ke waktu, berapa harga cabai merah dari waktu ke waktu ya. Berapa. Jadi variabelnya cuma satu, yang kita amati menurut waktu itu longitudinal. Atau anggaran belanja daerah dari tahun ke tahun. Nah, waktunya bisa tahun, bisa hari, bisa bulan, bisa minggu gitu ya. Oke. Nah, itu longitudinal. Kalau yang kita amati pada waktu yang sama, bisa mengamati beberapa variabel sekaligus, itu namanya cross section. Cross sectional. Jadi misalnya, pada tahun 2021, kita mengamati misalnya anggaran belanja daerah di
9 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Nah, itu cross section namanya. Nah, ya. Kalau gabungan keduanya, diamatinya menurut kabupaten dan kota dan menurut waktu. Nah, gabungan antara longitudinal dan cross section itu yang disebut dengan data panel. Jadi masing-masing punya alat analisis sendiri-sendiri ya. Masing-masing punya alat analisis sendiri. Oke. Tidak ada autokorelasi. Jadi kalau ini autokorelasi itu kalau ada autokorelasi bahwa data yang sekarang ini bisa jadi ada hubungannya dengan data sebelumnya. Nah, sebelumnya itu bisa 1 periode, bisa 2 periode, bisa 3 periode begitu. Ini artinya kalau ada seperti itu, ada autokorelasi. Nah, kovarian, korelasi itu dengan kovarian sama fungsinya, yaitu mengukur keeratan hubungan ya, mengukur kekuatan hubungan dua variabel. Korelasi iya, kovarian juga iya. Ya. Hanya saja kovarian ini jarang dipakai. Karena ukurannya bisa negatif besar sekali, bisa positif besar sekali. Yang kedua, harus menggunakan satuan. Satuannya misalnya kalau X-nya satuannya sentimeter, Y-nya satuannya kilogram, ya sentimeter kilogram. Tapi kalau korelasi tidak. Korelasi itu standarisasi dari kovarian. Terkecilnya -1, terbesarnya +1. Nanti ini baru pengenalan dulu. Atau refreshing dulu pernah dapat, tapi sudah lama ya. Dua-duanya mengukur keeratan hubungan. Nah, hanya di sini kovariannya itu kovarian antara error dan variabel independennya. Nggak ada, harus tidak ada hubungan antara error, ya, errornya di sini error tadi, error model ya, dan variabel independennya itu harus tidak ada hubungan. Ya. Kemudian banyak data pengamatan harus lebih besar daripada banyaknya parameter yang diestimasi. Ya, ya kalau misalnya ini misalnya ya, ini kan variabel yang diestimasi kan cuma 2 nih, beta 1 sama beta 2, ya kan? Nggak boleh datanya cuma 2. Data 2 ini 2 titik ya pasti estimasinya sempurna, nggak bisa. Ya. Jadi banyaknya data harus lebih besar dari banyak parameter. Ya. Jadi gitu. Oke. Variasi X-nya terhingga, X-nya tidak bisa, X-nya tidak boleh. Masing-masing variabel itu tidak boleh datanya dari minta hingga sampai berta hingga. Pasti ada kisarannya. Jadi ada keragamannya ya. Ini yang utama sih, yang utama biasanya begini. Homoskedastik, ya, autokorelasi, kemudian multikolonier, ya, gitu ya. Nih, pengertian multikolonier, ya. Multi itu banyak, 2 atau lebih, itu udah multi, ya. Co itu akan ada istilah nih, ada co-pilot, ada apa lagi, banyak lah, ya. Nah, linear itu lurus tadi ya. Jadi kalau ada 2 variabel, ini khususnya untuk ini khususnya untuk persamaan yang X-nya lebih dari 1. Persamaan yang X lebih dari 1. Kalau regresi yang X-nya sama cuma 1 ini nggak perlu. Ya. Oke. Jadi antar variabel independen korelasinya signifikan. Itu akan tidak bagus dalam membuat model, dalam membentuk model. Ya. Oke. Jadi hindari antar variabel X itu berkorelasi tinggi, apalagi sempurna. Gitu. Sempurna itu korelasinya 1. Oke. Oh, nggak sempurna aja udah nggak bagus ya. Nah, jadi begini. Jadi kalau saya misalnya bidang kajiannya statistik, saya tahu bapak-bapak statistik. Kalau saya karena saya suka pemain bola gitu, saya tahu pemain bola legendaris. Nah, kalau kalian membidangi atau mempelajari ekonomi, tentunya harus tahu siapa bapak ekonomi.
dunia. Ya. Keynes adalah salah satunya. Jadi ada teori konsumsi Keynes. Sampai ada mazhab di ekonomi itu Keynesian. Keynesian itu mazhab ekonomi, teori ekonomi yang menganut ini. Anak buahnya Keynes ini ya. Sama aja di dalam statistik juga ada Bayesian, Bayes statistik yang menggunakan mazhab Bayes. Nah, jadi teori konsumsi Keynes itu bunyinya seperti apa? Ini ya, singkatnya. Jadi kalau konsumsi naik, kalau pendapatan naik, ya, kalau pendapatan naik, maka konsumsi juga naik. Ya. Wajar kan? Kalau pendapatan itu naik, ini bunyinya to increase their consumption as their income increases, ya. Jadi baik orang laki-laki maupun perempuan itu dispose. Sebagai aturannya, secara umum atau secara rata-rata, pengeluaran konsumsinya naik. Ini bagaimana kalau ya pendapatannya naik? Tapi ada but-nya, but ya, not as much as the increase of their income. Tetapi penambahannya, ya penambahan naiknya tadi itu tidak sebesar naiknya, ya penambahan pengeluaran tadi, pengeluaran ya tidak sebesar naiknya pendapatan, gitu. Nah, jadi itu teori konsumsi Keynes. Ya. Nah, wajar kan? Nah, kalau menyalahi ini misalnya begitu ada pengumuman mulai bulan depan pendapatan kalian akan naik sekian, misalnya naik 1 juta, nah, ternyata sudah direncanakan tambahan konsumsinya bukan 1 juta lagi, 2 juta, itu menyalahi aturan ini, ya menyalahi aturan ini. Aturannya begitu. Nah, ini kan teori yang pernyataannya secara kualitatif, ya, secara kualitatif. Nah, sekarang bagaimana mengkuantitatifkannya? Ya. Nah, kita lihat. Kalau X-nya, jadi X yang mempengaruhinya ini ya, as their income, income-nya atau pendapatannya ini X nih. Y-nya pengeluaran, konsumsi, ya. Jadi kalau kita misalkan apa namanya teori itu bunyinya begini, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi ada dalam teori Keynes itu, jadi apa yang kita sebut dengan istilah ekonominya, kalau dari teman-teman dari sarjananya ekonomi mungkin setidaknya tahu ini, marginal propensity to consume. Jadi ya, marginal propensity to consume itu laju perubahan konsumsi untuk satu unit perubahan dalam pendapatan, itu MPC. Ya, di sini lebih besar dari 0 karena menaik ya. Kalau naik itu lebih besar dari 0. Kalau lebih kecil dari 0, turun artinya ya. Tetapi kurang dari 1. Kurang dari 1. Kalau lebih besar dari 1, maka pengeluaran konsumsinya itu lebih besar daripada pendapatan. Makanya secara matematik dituliskan seperti ini, bahwa MPC-nya itu harus di antara 0 dan 1. 0 ini MPC-nya lebih besar dari 0, tapi lebih kecil dari 1. Ya. Oke. Nah, secara matematik begini. Jadi kan langkah kedua tadi, langkah keduanya. Langkah pertamanya kan ini tadi ya, langkah keduanya ini teorinya nih. Langkah keduanya dalam metodologi tadi ini X-nya ya. X-nya itu pendapatan, Y-nya konsumsi, kan gitu. Oke. Nah, jadi model matematiknya begini. Model matematiknya. B2-nya, B2 ini nilainya harus di antara 0 dan 1. Model matematik. Oke? Nah, oke. B1, beta 1 ini intercept, beta 2 ini disebut dengan slope yang sekaligus di sini mengukur marginal propensity to consume. Ya. Nah, jadi kalau model ekonometriknya agak sedikit perbedaan tadi. Oke? Jadi model ekonometrik atau model statistik itu mempertimbangkan adanya disturbance atau error, bahwa pengeluaran konsumsi itu bukan hanya dipengaruhi pendapatan gitu kan. Tapi bisa jadi tadi kan ada
teladannya yang 80 saja pengeluarannya beda-beda, ada yang 65, ada 60, ada 55 dan sebagainya. Bisa jadi itu karena misalnya ukuran keluarga ya, satunya satunya anaknya satu, satunya anaknya dua, ya kan beda-beda tuh ya. Sama-sama anak satu, umur anggota keluarganya beda-beda. Ya. Anaknya sudah 4 tahun, yang satunya sudah 8 tahun misalnya. Bisa jadi karena agamanya yang berbeda, bisa jadi karena dietnya yang berbeda, bisa macam-macam. Nah ini yang kira-kira bisa mempengaruhi pengeluaran konsumsi. Ya, nah sehingga model ekonometriknya ada begini nih. Nah ini ada U-nya ini. Kalau sampai di sini ini model matematik nih, model matematik. Kalau model statistik ini ada U-nya, ada errornya, error. Ya, ini sama dua-duanya. Ya, jadi bedanya model matematik dan model statistik atau model ekonometrik itu, model ekonometrik atau statistik ada U. Ini yang dikendalikan oleh si peneliti. Ini tidak bisa dikendalikan. Jadi statistisi itu lebih religius, gitu ya. Karena ada faktor luar di sana yang kita tidak pertimbangkan, ya, yang kita tidak bisa kendalikan. Gitu. Walaupun ini sudah dibuat sedemikian rupa sehingga yang di laboratorium saja ini tetap saja masih ada. Kalau modelnya model statistik. Contoh model matematik itu misalnya jarak sama dengan misalnya atau usaha sama dengan usaha kali jarak sama dengan sama jarak apa ya misalnya kecepatan ya P0 T ditambah setengah AT kuadrat apa namanya gerak begini ya gerak parabola itu ya. Jarak sama dengan P0 T plus setengah T itu gerak turun gitu ya. Nah itu matematik pokoknya yang nggak ada errornya ini matematik. Konversi Reaumur atau Celsius ke Fahrenheit misalnya 9/5 kali berapa Celsius tambah 32. Nah, nggak ada, pasti itulah. Ya, itu model matematik, model statistik atau ekonometrika itu ada ini. Oke. Nah, datanya kemudian diimpun nih, ini teladannya. Teladan ya. Andai kan ini teladan nih, ini teladan. Saya menggunakan istilah teladan daripada contoh. Ya. Kalau teladan itu umumnya yang bagus-bagus. Ya. Mahasiswa teladan, guru teladan, apa teladan, sebagainya. Tapi nggak ada ini begal teladan, kan nggak ada. Nah, ya, jadi jelek nggak pakai teladan. Nah, ini misalnya dari tahun 96 sampai 2007 kita punya GDP, ya, jadi pendapatannya dinyatakan dalam bentuk gross domestic product. Sedangkan di sini adalah personal consumption expenditure, ya, dalam miliar dolar, dalam miliar dolar. Nah, bagaimana? Yang pertama untuk meyakinkan bahwa hubungan antara X dan Y itu linear misalnya. Ya. Oke, sorry. Itu bisa dilihat scatter plotnya. Ya, di scatter plot. Dia akan mencari. Hubungannya seperti ini nih, gitu kan. Oh, bisa nih kita nyatakan bahwa hubungan keduanya untuk data ini itu lurus naik ya. Ingat ya, ini persamaan seperti ini itu hanya berlaku pada data-data atau sekitar data yang kita amati ya. Bisa jadi untuk datanya yang X-nya yang lebih besar dari ini, itu nggak ngikutin ini, nggak lurus sana, enggak. Siapa tahu dia melengkung begini, kayak gitu kan. Nah, jadi kalau ditanya perihal taksiran, berapa taksiran untuk X yang di luar, jauh di luar kisaran yang kita amati, jawab aja. Kita tidak bisa menentukan itu. Ya, makanya kalau meramal jangan jauh-jauh ke sana, nggak mungkin. Bisa jadi karena datanya kurang, kita tidak bisa menggunakan ramalan jauh di luar jarak yang kita amati. Jadi kalau mau meramal ya jangan jauh-jauh dari sini ya, jauh-jauh dari sini, dekat-dekat aja. Oke. Biar kesalahannya tidak besar. Oke. Nah ini yang biru itu observasinya. Yang biru itu observasinya. Kemudian, yang merah itu prediksinya. Prediksi. Ya. Jadi ini observasi, ini prediksi. Jadi prediksinya itu
ada yang di bawah, ada yang di atas observasi. Karena apa? Satunya error. Ini kan error nih, error selisih antara apa yang kita amati dan prediksinya itu error. Jadi errornya pasti ada yang negatif, ada yang positif, sehingga sedemikian rupa sehingga OLS-nya terpenuhi. Ya, jadi apa namanya, nilai harapan dari error itu nol. Nilai harapan dari error itu nol. Atau rata-rata dari error itu nol. Nah, kalau jumlah dari error itu sudah nol, apalagi rata-ratanya kan begitu ya. Oke. Nah, kemudian diuji nih hipotesis. Ya. Apakah hasil estimasi ini sudah setuju? Nah, nanti kalau buat menganalisis dengan model ekonometrik itu juga harus disesuaikan dengan teori yang ada ya. Teori yang ada. Tadi teorinya bahwa MPC-nya itu di antara 0 dan 1. Ya. MPC-nya di antara 0 dan 1. Jadi, ini bunyinya. Sebuah teori atau hipotesis yang tidak dapat diverifikasi ya, dengan menggunakan bukti empiris bisa jadi tidak bisa diterima sebagai bagian dari penelaahan ilmiah, gitu ya. Jadi teori atau hipotesis itu yang tidak bisa diverifikasi, able itu dapat verifikasi ya, dengan menggunakan bukti empiris atau data ini may not be, jadi bisa jadi tidak dapat diterima sebagai bagian dari penelaahan ilmiah ya. Jadi harus begitu. Oke. Nah, jadi kita lihat nih. Tadi angkanya sudah ada belum? Oh, ada nih. 0,7194 ya. Kan benar nih. 0,7194 itu slope-nya. Jadi kalau begini satu, ya ini satu, tegaknya ini 0,7194. Oke. Nah, angka ini nilainya 0, di antara 0 dan 1. Sudah benar kan? Secara teori sudah benar. Dan positif ya. Dan positif nih. Jadi, dalam penelahan ini, ya, kita sudah tunjukkan secara matematis memang angka tersebut terletak di antara 0 dan 1. Nah, kita perlu menguji dengan kata lain apakah 0,72 ini secara statistik memang kurang dari 1. Kadang-kadang bilang kurang kerjaan juga kan. Sudah tahu nih kurang dari 1. Tapi secara statistik ada ujinya ya nanti ya. Jadi konfirmasi teori ini tentunya menggunakan sampel atau observasi yang eh, kita peroleh ya. Tentunya kalau di sini tadi ya dengan menggunakan data itu tadi. Ya. Oke. Nah, kadang jadi kalau misalnya data tadi kita peroleh nilai kan min 231,8 0,7194 ya. Nah, ini dari mana ini? Oke, saya berikan ilustrasi dulu sudah. Ya. Saya akan share Excel. Kayaknya Excelnya belum siap. Oh, Excelnya belum siap. Di Oke. Iya. Excelnya belum siap, dan lain kali aja. Jadi, oke. Kalau saya copy datanya di sini. Saya copy datanya dulu. Bisa enggak? Oke, copy Excel dulu. Enggak bisa. Kembali aja. Ya. Oke, oke.
Oke, barangkali saya ajar. Saya tuliskan dulu materinya ya. Oke. Jadi sudah mungkin bisnis. Nah, kadang-kadang kita apa namanya dibalik nih. Jadi untuk peramalan, pertama itu peramalan. Jadi kalau kita mau meramal, memprediksi ya, memprediksi jika diketahui GDP-nya itu 6.000, personal consumption expenditure-nya berapa? Tinggal dimasukkan aja rumus yang sini. Dan kita dapatkan 4084,6. Nah, ini ya. Oke. Jadi kalau di sini nilainya jauh di luar misalnya 100.000, jangan dijawab pakai ini. Karena bisa jadi untuk 100.000 kita tidak cocok digunakan fungsi taksiran. Nah, kalau untuk apa namanya keperluan kebijakan dibalik nih. Jadi misalnya kita menginginkan di sini berapa? Kita menginginkan ke sini personal consumption expenditure-nya misalnya 5.000. Kalau 5.000 di sininya berapa? GDP-nya harus berapa? Itu namanya kebijakan. Jadi untuk keperluan kebijakan dibalik. Ya. Jadi yang dicari adalah X-nya. Kalau taksirannya diketahui. Oke. Oke. Nah, ini terminologi yang sering dipakai, ya sering kita pakai yang digunakan untuk analisis dalam ekonometrika itu regresi dan korelasi. Jadi regresi itu teknik statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan fungsional ya, hubungan dalam bentuk fungsi dari satu atau beberapa perubahan bebas atau variabel bebas terhadap satu variabel yang tak bebas. Ini sebetulnya lebih mengarah ke hal teknis analisis ya, analisis. Oh, tadi baru pengantar ya. Sedangkan korelasi tadi ya, korelasi itu mengukur kekuatan hubungan dari dua variabel atau perubahan. Nah, oke. Dalam hal korelasi itu kedua variabel tersebut tidak harus memiliki hubungan sebab akibat langsung. Bisa jadi nggak ada hubungannya, asal kita punya data berpasangan, kita bisa cari nilai korelasinya. Tapi kalau di sini tidak ada hubungan kausal, tidak bermakna. Ya. Jadi hasil regresinya juga tidak bermakna. Ya. Oke. Nah, dari derajat atau pangkat ya parameternya, ya. Kalau parameter tadi apa? Yang beta 1, beta 2 itu parameter ya. Nah, beta 1, betanya itu parameternya. Itu kalau pangkatnya 1 disebut linear. Kalau pangkatnya bukan 1, non linear. Siapa tahu beta terus pangkatnya X begitu kan. X-nya variabelnya. Oke. Nah, dari banyaknya yang mempengaruhi. Dari banyaknya yang mempengaruhi, kalau 1 itu sederhana. Sederhana. Kalau lebih dari 1, berganda atau multiple. Ini simple, ini multiple. Ya. Linear, regression, regresi, linear, sederhana. Ya. Oke. Jadi, jawab dari sini dulu. Ya. Bentuknya seperti ini. Tadi makanya saya bilang ini nggak masalah. Ini mau 1, 2, 0, 1, alfa, beta, nggak masalah. Yang jelas yang menempel pada X ini slope. Yang sendirian ini konstanta. Ya, konstanta. Nah, kalau mau nulis yang benarnya begini. Jadi ini I, ya, YI, XI. I adalah pengamatan ke I, ya. Ini parameter. Ini sering disebut dengan intercept, ini slope. Slope itu artinya begini. Secara umum. Kalau X ini berubah atau ada dua nilai X nih, dua nilai X. Satu X yang pertama nilainya 1, X yang kedua nilainya 2. Kan ada perbedaan 1 unit tuh. Nah, perbedaan 1 unit itu kalau misalnya dari 1 ke 2, maka Y itu akan bertambah sebesar
beta 1. Gitu. Jadi Y akan bertambah sebesar beta 1 apabila X-nya berubah atau naik sebesar 1 unit. Gitu. Itu arti secara umum. Nanti ada pengulangan seperti itu ya. Teladannya nih. Biasanya kadang-kadang saya nggak tahu, mungkin mantri atau apa yang di bank-bank kecil-kecil itu yang apa namanya punya tugas untuk mencari nasabah misalnya. Nah, untuk memprediksi agunan misalnya. Agunannya apa? Tanah nih, tanah ya. Kita hanya melihat luas tanahnya saja. Tidak melihat di sini, tidak melihat apa saja yang ada di tanah itu, khususnya tanah-tanah perkebunannya, kebun atau halaman atau apa gitu. Bukan, nggak ada kaitan dengan rumah ini, bukan luas yang ada, bukan tanah yang ada bangunannya. Ya. Dan di sini estimasi harganya di sini. Di sini hektar, di sini juta rupiah. Ini bukan di perkotaan, ini pasti bukan perkotaan. Masuk 0,75 hektar, di sini hanya 2,45 juta ya, mungkin dekat hutan, gitu. Ini hanya data saja. Nah, bagaimana kita memprediksi harga tanah itu berdasarkan luasannya. Ingat ya, di sini kita hanya membahas luasan tanah di sekitar paling kecil 0,55, paling besar 5. Jadi kalau nanti sudah dapatkan persamaan regresinya, terus berapa taksiran harga tanah di luasan 20 hektar, nggak bisa berarti. Ya. Oke. Nah, andaikan data ini ya, kemudian kita analisis sebelumnya ya, untuk meyakinkan bahwa hubungannya itu linear lurus. Nah, kita buat ini scatter pencar plot diagram ya. Hubungan antara harga dan luas ya. Oh, begini nih. Oke. Ini kalau mau detail banget sebetulnya tidak linear banget, begini kan bisa aja bikin melengkung-melengkung begini ya. Untuk sementara kita ambil yang linear aja, yang gampang. Karena topiknya juga yang linear kan. Nah, kalau kita lihat mana pendekatan yang baik, ini dengan mata telanjang. Oh, itu kan gitu garis biasa nih. Oh, ini kan. Nah, kita bisa membuat garis lurus seperti ini banyak kali ya. Nah, tapi tentunya pasti ada satu yang terbaik. Nah, yang terbaik itu yang disebut dengan least square. OLS ya. Ordinary least square. Ini konsepnya. Jadi yang terbaik itu yang bagaimana? Yang ini nih. Ya. Yang memenuhi agar kuadrat dari kesalahan itu apabila dijumlahkan seminimum mungkin. Ya kan gitu ya. Jadi ini kesalahan nih, ini kesalahan. Ini kalau ini dikurangi ini negatif misalnya. Kalau yang di atas ini kurang ini positif, kan jadi ada yang positif, ada yang negatif dan sebagainya. Ya. Nah, kalau seperti itu kita tahu jumlahnya 0. Tapi kalau dikuadratkan, jumlahnya pasti tidak 0 dong. Nah, garis yang manakah yang membuat masing-masing error itu kalau kita kuadratkan, dijumlahkan, itu seminimum mungkin. Itu yang disebut dengan metode ini. Ya. Dan itu kita peroleh garisnya itu dengan notasi untuk mengestimasi beta 0 dan beta 1 itu, parameter beta 0 dan beta 1 itu, ya, sehingga rumusnya menjadi begini. Jadi taksiran dari harganya merupakan taksiran dari intercept plus taksiran dari slope kali luasnya. Di mana taksiran slope-nya, ini taksiran slope-nya ini rumusnya ini. Nggak usah dihafal. Nggak usah dihafal dia. Nanti ada yang penting ngerti, oh itu beta 1 itu slope-nya rumusnya begini. Sedangkan intercept-nya rumusnya begini gitu ya. Oke. Ini dari tentunya dari metode yang namanya ordinary least square tadi, kita peroleh taksiran intercept dan taksiran slope-nya seperti ini. Ya. Itulah dari hitungannya ya. Ini biasa kalau ngajarin itu yang sulit-sulit dulu caranya. Tapi nanti ada kalau minggu depan kita pakai mulai dari Excel atau SPSS atau Ibius misalnya, kita gunakan tahapan yang tentunya lebih mudah
Ya, ini belajar sulitnya dulu. Oke, jadi kita dapatkan nanti persamaannya seperti ini nih ya. Oke, kok di sini bukan antara 0 dan 1 kan bukan, ini kan bukan hubungan antara, bukan teori Keynes ini bukan teori Keynes ya. Nah, ini bukan teori Keynes ini. Jadi yang jelas di sini eh, secara ekonomi sudah benar apa enggak? Kalau luas itu bertambah, harganya bertambah, kan itu aja. Oh, tandanya benar nih, tandanya positif, ya kan? Kalau ini negatif, nggak sesuai dong. Kalau nggak sesuai, kalau tanda negatif berarti luas tanah semakin bertambah, harganya semakin turun kan begitu. Ya. Oke. Nah, di dalam hal ini 1,835 itu diartikan begini. Ada dua lasan tanah yang berbeda 1 hektar. Tanah yang lebih luas akan memiliki perkiraan harga 1,835 lebih tinggi ya daripada yang lebih sempit kan gitu ya. Jangan diartikan ini ya, bila luas tanah meningkat. Kalau kalimat ini dari segi bahasa aja sudah salah. Memang tanahnya bisa mengembang kan enggak? Ya, jadi kalau mengartikan seperti ini hati-hati ya. Gitu ya. Oke. Kemudian kalau kalau yang ini tidak harus selalu punya arti. Ya. Beta 0 itu tidak harus selalu punya arti. Mosok diartikan kalau ini 0, kalau nggak ada luasnya nggak bisa dong ya. Nah, jadi eh, intercept itu tidak harus selalu punya arti. Kapan punya arti? Kalau X ini juga diamati di sekitar titik 0. Sebagai contoh misalnya kalau ekstrimnya penggunaan watt ya. Kalau di negara Indonesia mah temperaturnya masih di atas 20-an terus ya. Di negara 4 musim ini temperatur bisa 0 derajat atau mungkin min ya. Nah, jadi itu bisa bermakna. Oke. Jadi ini contohnya ya, contohnya nih. Kalau ini 3 di 2, ini luasnya 3 hektar, ini 2 hektar ya. Maka kalau kita kurangkan nilainya sama dengan 1,835 ya. Oke. Nah, sekarang itu baru estimasinya ya. Kita bisa menguji. Saya tidak akan bicara detail di sini ya. Ini bacanya nih. Ini sebetulnya agak di sini dikit. Ya. Belum saya geser nih. Ya, ini gini ya. Nah, sorry, bukan di mananya yang di situ. Yang geser itu ininya. Ya, ini statistiknya. Ini hipotesis yang diuji. Apakah interceptnya sama dengan, nah, di sini nilai ini. Nilai pada hipotesis 0. Ya. Ini beta 1, nilai beta 1 pada hipotesis 0, bunyinya begitu. Nah, ini jadi beta 1 itu bisa 0, bisa bukan 0. Ya. Jadi kalau beta 1-nya 0, di sini ganti 0. Maka cukup beta 1 topi dibagi standar deviasinya. Ini standar deviasinya ya, nggak usah dihafal. Nanti keluar, dipakai Excel pun keluar ya. Nah, jadi kriteria penolakannya, ini teori pembelajaran lama. Nanti kita pakai menghitung peluangnya. Ya, peluangnya. Ini juga masih ada kaitannya dengan itu ya. Nah, ini sama, hanya di sini yang diuji interceptnya ya. Bedanya ini mirip sama ya. Bedanya di standar deviasi. Ini standar deviasi intercept, yang tadi ini standar deviasi slope ya. Oke. Dan seterusnya. Ini timbangan bakunya, sorry. Ini saya ganti. Ini karena tadi saya copy, ukurannya kecil. Ya, belum saya benerin. Yang sudah saya benerin di komputer yang satunya, tapi komputer satunya kayaknya terjadi sinkronisasi Zoom. Karena lama, makanya saya minta maaf tadi ganti komputer dulu. Gitu. Oke. Nah, ini juga ada kaitannya dengan nilai taksiran dan simpangan bakunya. Nilai taksiran untuk X tertentu ya, ini untuk X tertentu ya. Di luar amatan, nilai X tertentu di luar amatan. Jadi kalau X-nya di luar yang kita amati, maka kita menggunakan ini ya. Dengan simpangan bakunya yang ini.
Ya, oke. Ini apa yang disebut dengan kalau dulu pernah belajar selang kepercayaan atau apa namanya interval keyakinan gitu, itu menggunakan ini. Jadi begini, bahwa beta 0 maupun beta 1 yang kita dapatkan hanya taksiran titiknya, taksiran hanya satu nilai. Ya. Nah, apakah taksiran satu nilai itu adalah nilai sebenarnya, kita nggak tahu. Tetapi selang kepercayaan ini memberikan jaminan bahwa kita yakin sekian persen bahwa nilai yang sesungguhnya itu terletak di antara yang sebelah kiri ini dan yang sebelah kanan. Baik ini untuk beta 1, ini untuk beta 0 gitu ya. Jadi kita yakin, namanya kita percaya sekian persen, 95%, 99%, dan sebagainya. Ya. Bahwa nilai sebenarnya itu terletak di antara dua nilai itu. Jadi minggu depan akan saya saya sampaikan yang lebih detail lagi dari kelanjutan ini ya, biar salah mengerti. Ini korelasi sama aja, kalau korelasi itu mengukur keratan hubungan ya, nah gitu. Sama aja ini bagaimana menguji, ini statistik ujinya. Statistik uji itu statistik yang digunakan untuk menguji ya. Oke. Begitu saja mungkin yang saya sampaikan pada hari ini. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan ya. Saya beri kesempatan. Kalau tidak ada, saya sampai di sini dulu ya. Nanti linknya saya sampaikan. Link rekamannya kalau sudah saya edit, saya sampaikan. Ada yang ingin tanya? Tidak? Bentar. 17 berarti kalau semuanya 16 maksudnya semua. Bentar ya, saya coba nyalakan dulu. Jangan keluar dulu. Ada yang terlempar lagi tuh. Tinggal 16 lagi. Baik ya, sampai ketemu minggu depan ya. Baik, Pak. Oke. Ini screenshot bener, Pak.